Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun usikum wa iyaya bi nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita menjadi orang yang betul-betul abdan syakur, yang selalu bersyukur atas segala nikmat, sekaligus meneguhkan hati bahwa dalam menjalani hidup terlalu banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga menurut ulama, kalau seandainya ada seorang hamba sejak ia pandai menghitung, lalu ia menghitung kadar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah sampai dengan akhir hayatnya, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Seandainya ada teknologi canggih di zaman era ilmu pengetahuan dan yang sangat bermaju, diciptakan sebagai alat ukur atau menakar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka alat itu pun akan musnah, tidak akan pernah mampu mendeteksi nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat, rahmat yang dianugerahkan oleh Allah bukan hanya yang berupa bendawi yang bisa diraba oleh indera, bukan hanya berupa material yang bisa ditakar dan diukur dengan alat canggih, alat teknologi yang paling ampuh. Karena ada nikmat, ada rahmat yang tidak bisa diraba oleh indera tetapi sangat bermanfaat dalam hidup kita. Salam dan selawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga komitmen kenabian dan kerasulan beliau terpatri dalam jiwa kita sampai dengan akhir hayat kita, dengan suatu harapan di saat tidak ada lagi syafaat yang berlaku selain syafaat Rasulullah. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah, ungkapan kalimat takwa yang selalu diagungkan oleh khatib di atas mimbar bukan hanya karena merupakan rukun khutbah, tetapi ketakwaan yang terpelihara di dalam jiwa setiap hamba akan menjadi motivator, menjadi pendorong untuk seorang hamba melakukan ibadah dan amalia berdasarkan ketaatan dan kepatuhannya. Dan siapapun hamba di atas jagat raya ini yang melakukan suatu perintah, melakukan ibadah dan amalan yang dilandasi oleh ketaatan dan kepatuhan, akan diapresiasi oleh Allah, diberikan keistimewaan sesuai dengan tingkatannya. Para nabi dan rasul melakukan pengabdian kepada Allah dalam rangka menunaikan amanah yang dilandasi dengan ketaatan dan kepatuhannya, diapresiasi oleh Allah, diberikan satu keistimewaan yang disebut dengan mukjizat. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala beribadah, beramal
melakukan tindakan, berperilaku itu disertai dengan ketaatan dan kepatuhan dalam rangka taqarrub ilallah, diapresiasi oleh Allah, diberikan satu keistimewaan yang disebut dengan karamah. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa melakukan ibadah dan amaliyah sebagai satu tanggung jawab dan perasaan bahwa dia yakin diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Maka dengan ketaatan dan kepatuhan mengabdi, diapresiasi oleh Allah, diberikan satu keistimewaan yang disebut dengan maunah. Dalam kehidupan satu masyarakat, suatu bangsa, suatu komunitas, kalau yang terinspirasi dalam kehidupan adalah mukjizatnya para nabi dan rasul, karamanya waliullah dan maunanya orang-orang yang beriman, maka lahirlah kehidupan yang tenang, tentram, damai, mendatangkan kebahagiaan. Dan bukan hanya kebahagiaan semu di atas jagat raya, tapi insya Allah kebahagiaan akan berkesinambung sampai dengan yaumul akhir insya Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah, kalau ketiga inspirasi itu menjiwai hidup kita, maka kita berada dalam kondisi yang hidup dengan selalu berkualitas. Makanya senantiasa menganjurkan bagaimana kita hidup ini dengan berkualitas. Lalu apa isyaratnya? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang dilandasi dengan ibadah dan amaliyah yang selalu memperbaiki atau ukur niat yang tulus. An-niyatu muqtarinan. Sebab dalam melakukan satu perbuatan, tindakan dan amalan, terkadang ada amalan-amalan yang kelihatannya amalan dunia. Pemahaman dan pemikiran kita sebagai suatu amalan dunia. Tapi ternyata karena dengan niat yang baik, ad-niyatu muqtarinan, beralih menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, ada amalan-amalan akhirat yang kita lakukan menurut pemikiran dan perasaan kita, tetapi ternyata niatnya yang keliru, niatnya yang salah, maka dia akan menjelma menjadi amalan dunia. Itulah yang ditekankan dalam satu kaidah, kam min amalin yatasawwaru fayazur min amalid dunya wa yahsinu bihusnin niyah min amalil akhirah. Sebaliknya, wa kam min amalil akhirah min amal wa yasiru bisuratil amalid dunya bisu'in niyah, amalan akhirat tapi karena niatnya yang keliru maka berubah menjadi amalan dunia. Contoh, aktivitas pekerjaan yang ditandai dengan kinerja kita dalam memberikan pelayanan, itu urusan dunia. Tetapi karena termotivasi oleh suatu niat bahwa kita lakukan untuk mengangkat kesejahteraan dan taraf hidup manusia, maka itu bisa menjelma menjadi amalan akhir. Tapi ada amalan akhirat seperti tablik akbar, infak, sedekah, amalan akhirat. Tetapi kalau niatnya yang rusak, berubah menjadi amalan dunia. Ada orang yang berimpak, ada orang yang berjariah, tapi guna dipertontonkan dan untuk pemberitahuan kepada sesama manusia, maka itu pasti akan menjelma menjadi posisinya menjadi amalan dunia. Nah, karena itu syarat hidup yang berkualitas yang pertama adalah an-niyatu muqtarinan. Yang kedua, untuk niat atau hidup yang berkualitas dalam hidup kita harus selalu melakukan muhasabah. Apa yang harus dihitung, apa yang harus ditakar? Muhasabah terjalan perjalanan hidup kita atau muhasabah terhadap umur kita. Di Basrah ada seorang orang tua yang berjalan bungkuk pakai tongkat, lalu dihampiri oleh seorang pemuda dan ditanya, "Kakek, umurnya berapa?" Tanpa berpikir spontan menjawab, 45 tahun. Sang pemuda tersebut sinis dan senyum. Lalu dibaca mimiknya oleh orang tua itu bahwa anak muda ini tidak percaya. Lalu ditanya kembali, "Wahai pemuda, kenapa kamu senyum? Kamu tidak percaya umur saya 45 tahun." Kata anak muda itu tidak percaya. Seperti kakek yang berjalan bungkuk pakai tongkat, mana bisa umur 45 tahun. Lalu kakek itu kembali tanya, "Hakikat yang kamu pertanyakan apakah usia atau umur?" Lalu pemuda itu bingung, "Ya,
Apa bedanya usia dengan umur? Lalu sang kakek memberikan penjelasan bahwa ternyata penanggalan atau perhitungan usia itu akan melandaskan perhitungannya pada saat Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada saat kita beralih dari alam rahim terpancar di atas jagat raya, kita akan menghitung sebagai penanggalan usia kita. Tetapi kalau kita mengatakan umur yang diidentikan dengan perjalanan hidup kita yang mendatangkan kemakmuran, maka kita harus menghitungnya pada saat betul-betul kita sudah berpaling dari kehidupan yang maksiat dan mungkarat, dan kita mengatakan dan beriktikad untuk hidup dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Nah, inilah yang saya takar 45 tahun, tetapi kalau usia adalah 90 tahun. Karena itu kita harus melakukan muhasabah. Kemudian kualitas hidup yang ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Kenapa harus mengendalikan diri? Salah satu wujud pengendalian diri, kita akan dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasul, bahkan dekat kepada sesama manusia. Seorang syekh bertanya kepada seorang muridnya, pernahkah anak-anakku melihat orang yang marah? Lalu muridnya, ya Syekh, saya sering menyaksikan orang yang marah. Lalu apa yang terjadi setiap orang yang marah? Muridnya menjawab, setiap orang yang marah pasti bersuara keras. Lalu ditanya, apakah kamu tahu kenapa orang kalau marah itu harus bersuara keras? Lalu dia mengatakan, karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya lalu tidak bersabar. Sehingga mengatakan bukan. Penyebab orang berkeras suaranya kalau ia marah karena ia saling menjauh. Seorang yang bertengkar, seorang yang marah, sekalipun berhadapan, tetapi menyebabkan ia marah berkeras suara karena jauh hatinya berjauhan, walaupun berdekatan secara lahiriah. Sama dengan orang yang cinta. Kalau orang yang sudah sama cinta, maka tidak pernah dia berteriak-teriak di tengah dalam bahwa kami saling mencintai. Artinya kekerasan suara seorang yang marah ternyata karena ditandai bahwa siapapun yang baku marah, maka walaupun fisiknya berdekatan, tapi hakikatnya adalah hatinya saling menjauh. Dan hati umat manusia, hati hamba Allah, apabila ia saling menjauh, maka ikutlah akan menjauh dari Allah dan juga ikut menjauh dari Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan penekanan, la taghdab, jangan kamu marah, karena sifat amarah akan menjauhkan kamu dari sesama manusia, menjauhkan dari Allah dan menjauhkan dari Rasul. Kemudian orang yang selalu marah memunculkan keberanian yang luar biasa, dan keberanian yang salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Sesungguhnya orang yang berani itu bukan orang yang berani dan pandai bersilat lidah pada saat dia bertengkar. Orang yang berani itu menurut Rasul bukan orang yang berani dan berani mau bergulat, tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna masadidu bisur'ati, sesungguhnya orang-orang yang dianggap kuat adalah orang yang la yamliku nafsi indal ghadab. Sesungguhnya orang yang hakikatnya berani, betul-betul berani adalah yang mampu menaklukkan hawa nafsunya pada saat ia dalam keadaan marah. Itulah keberanian yang hakiki. Nah, Jumat-Jumat rahimakumullah, kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan 3 yang menjadi perhatian kita. An-niyatu muqtarinan, perbaiki niat, teguhkan niat dalam segala tindakan dan amalia kita. Kemudian yang kedua, mari kita selalu melakukan muhasabah. Kehidupan kita yang akan datang tidak akan bisa kita deteksi, tapi kehidupan yang lalu sudah bisa kita prediksi dan bisa kita perhitungkan. Kemudian mari kita mengendalikan di dalam hal kehidupan untuk kita meningkatkan kualitas jalanan kepada sesama manusia, sehingga selalu kita berdekat, selalu kita dekat kepada sesama manusia, dekat kepada Rasul, dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru.
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al khadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa yahabil mu'minina min ibad. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ayyidil islami wal muslimin wansurna sakirahu ila yaumiddin wa wassi' ala ibadikal mukhlisin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma iftah lana abwabar rahman abwabar rahim abwabas sihhati abwal afiyah abwabas salam abwabul khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.